nama Tuhan. Good morning, selamat pagi, shalom. Damai sejahtera, sukacita senantiasa ada bersama dengan saudara. Saya selalu senang bersama dengan Zion Church menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudara senantiasa dapat mengikuti atau terkoneksi dengan Zion Church melalui program-program yang ada di gereja ini. Dan salah satunya adalah di mana setiap hari Sabtunya Gereja Zion Church of Christ selalu mengadakan ibadah online melalui channel Zion Church, melalui channel YouTube kita. Dan setiap hari Sabtu di jam 5.30 pagi. Saudara boleh bagikan yaitu link ini kepada seluruh keluarga dan teman-teman saudara untuk mereka juga dapat diberkati. Dan di bulan Juni nanti saudara, Zion Church juga akan mengadakan kegiatan baptisan selam. Bagi keluarga Bapak Ibu Saudara yang belum pernah dibaptis selam, mari ajak mereka untuk mereka diciptakan kembali yang segambar sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga di akhir bulan Mei ini, Zion Church akan mengadakan child dedication di mana setiap anak-anak kecil mereka akan diserahkan menjadi milik Tuhan untuk didoakan, untuk menjadi generasi unggul, generasi yang diberkati, anak-anak yang luar biasa yang dia akan dipakai Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di hari ini adalah bukan sekedar hari Minggu yang kita rayakan, karena hari ini di tanggal 19 bulan Mei adalah waktu di mana 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Berarti hari ini adalah hari di mana kita merayakan hari Pentakosta. Bicara Pentakosta itu bicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini berarti Roh Kudus kita rayakan, dicurahkan. Sebagaimana para murid mereka mengalami lawatan, sebagaimana para murid mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupan mereka tidak sama lagi setelah mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai mengerti Pentakosta. Nah, kalau kita bicara mengenai Pentakosta itu bukan sekedar sermon, bukan sekedar ibadah yang kita ikuti setiap tahunnya kita mengikuti ibadah Pentakosta. Tapi kita perlu mengerti mengapa semua ini, gereja ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa kekristenan, kenapa Injil bisa sampai ke ujung bumi? Itu karena dimulai atau momennya dimulai pada hari Pentakosta. Sejak hari Pentakosta, pelayanan para murid tidak sama lagi. Mereka melakukan hal-hal yang dahsyat. Mereka melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan. Dan mereka bekerja dengan kekuatan yang dinamis. Artinya kekuatan yang besar yang bisa mengubahkan orang-orang yang mereka jumpai. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 2 pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 setelah murid-murid di loteng Yerusalem mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ayat yang ke-14 Petrus berkata begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi Petrus mengutip dari kitab Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini adalah bagian awal dari khotbahnya Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Setelah seluruh murid mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus. Nah, khotbah Petrus ini dia mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yoel. Dan nubuatan yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yoel itu merupakan janji. Artinya janji yang berkesinambungan
bagi semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita baca dalam teks ini nanti ya, saya akan jelaskan kepada saudara di minggu yang lain, di bulan Juni tentunya. Saya akan bisa menjelaskan kepada saudara bahwa kenapa matahari akan berubah menjadi gelap gulita pada waktu nantinya Tuhan datang. Ini tentang berbicara mengenai kemuliaan Tuhan yang dikatakan bahwa matahari akan berubah menjadi gelap, bintang-bintang kehilangan sinarnya dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan kepada saudara karena itu akan terhubung dengan yang namanya kemuliaan Tuhan. Nah, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, semua murid yang berada di loteng Yerusalem itu mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika hadirat Tuhan hadir, saya percaya orang-orang akan mengalami sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya kita percaya bahwa gereja itu bukanlah tentang apa yang ada isinya di dalamnya, bukan tentang alatnya. Gereja bukan tentang medianya, gereja bukan tentang keunggulan orang-orang yang melayani. Tapi gereja tentang hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan sudah hadir di dalam gereja tersebut, maka yang terjadi akan tidak menjadi biasa lagi. Yang terjadi akan menjadi berbeda, yang terjadi akan menjadi perubahan yang akan membawa perubahan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Gereja adalah bagaimana orangnya. Makanya sebuah lagu sekolah minggu yang saya masih ingat sampai hari ini, gereja itu bukan masalah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya. Dan gereja bukanlah tentang menaranya. Gereja bukan tentang penampakan indah dari luarnya. Gereja bukan tentang aksesoris yang ada di dalamnya. Tapi gereja tentang orangnya. Roh Kudus turun bukan untuk melawat gedung gereja. Garis bawah ini. Roh Kudus turun bukan untuk melawat alat-alat gereja atau aksesoris gereja. Roh Kudus turun untuk melawat orang-orang yang ada di dalam gereja. Siapa? Anda. Amin. Tuhan ingin melawat saudara. Roh Kudus ingin bekerja di dalam hidup Anda. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup Anda, akan terjadi sesuatu yang berbeda atas hidup Anda. Hidup Anda tidak akan sama lagi. Anda akan bergerak dengan kekuatan Tuhan. Anda bukan lagi berpikir tentang apa yang akan saudara capai. Anda akan berpikir tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para nabi, para hamba-hamba Tuhan. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Karena mereka bergerak bukan tentang diri mereka, tapi mereka bergerak tentang Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan rancangkan, itu yang mereka lakukan. Ketika kita memiliki prinsip yang sama seperti ini, maka kehidupan saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Karena memang Tuhan ingin membawa Anda ke dalam segala kuasa yang Tuhan telah sediakan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda menjadi orang yang biasa-biasa. Makanya kalau hari ini kita berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus ingin bekerja dahsyat di dalam kehidupan Anda. Dan kuncinya adalah Anda perlu mempercayai dan Anda perlu bekerja sama dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Pada waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, murid-murid mengalami sebuah manifestasi yang tidak biasa. Kenapa? Karena mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Begitu banyak murid-murid yang ada di sana. Karena pada waktu itu di Yerusalem sedang berkumpul orang-orang Yahudi yang mana mereka dari negara-negara lain karena setiap hari ke-50 peniupan seruni gitu saudara. Mereka akan pulang ke Yerusalem. Ibaratnya mereka akan mudik pulang kembali ke Yerusalem. Nah mereka berarti adalah orang-orang yang tahu bahasa-bahasa. Mereka dari Roma, mereka dari daerah Italia, mereka dari negara-negara yang berbeda. Begitu mereka ada di Yerusalem, murid-murid ini kok bisa-bisanya mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa dari negara-negara asing yang notabene murid-murid Yesus hanya tahu bahasa orang Yahudi saja. Mereka tidak mengerti bahasa-bahasa yang lain, mereka tidak pernah kursus bahasa-bahasa yang lain. Apa maksudnya kejadian yang seperti ini? Kenapa mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain? Apakah saudara yang diurapi Roh Kudus hari ini berarti kita menjadi orang-orang yang tidak perlu lagi kursus bahasa Inggris? Kenapa? Karena kita cukup berdoa saja, nanti Roh Kudus akan kasih kemampuan Anda bisa berbahasa Inggris. Halo? Kita nggak perlu lagi kursus bahasa Jerman, cukup berdoa saja, nanti Roh Kudus akan beri kemampuan kepada Anda untuk berbahasa Jerman. Atau bahasa Perancis. Oke, ya kan? Kata orang kalau bahasa Perancis harus sering-sering pilek.
agar slangnya nyampe. Coba ngomongin Frank Swang Mit Hang, gitu saudara. Jadi kalau orangnya pilek lebih gampang, lebih bagus dalam spellingnya. Apakah demikian kita perlu berdoa dan biarkan Roh Kudus nanti akan memberikan kemampuan sama kita. Tujuan daripada Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid dalam berbahasa yang berbeda-beda adalah untuk menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa keselamatan, kabar baik bukan hanya buat satu bangsa Yahudi, tapi buat segala bangsa. Itu sebabnya Anda dan saya, semua kita yang hadir hari ini, kita menerima keselamatan karena memang Tuhan ingin agar semua orang di muka bumi ini terlepas apapun suku bangsanya untuk diselamatkan. Di dalam Markus pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang menarik saudara adalah bahwa pada waktu mereka, para murid ada di Bukit Zaitun, karena Yesus terangkat dari Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada para murid, kalian tunggulah di kota Yerusalem, jangan kemana-mana, sampai kalian dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan ketika mereka menerima perkataan daripada Yesus, mereka mengalami sebuah lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka di Bukit Zaitun itu. Murid-murid tidak berspekulasi, murid-murid tidak berkata begini, jangan ke kota Yerusalem dong, itu kota yang berbahaya bagi kami. Mereka tidak memikirkan untuk kami pindah ke kota lain saja agar kami lebih aman. Tapi mereka bersepakat dan berkata, ya kami akan tunggu pencurahan roh Tuhan di kota di mana Tuhan perintahkan. Dan mereka pergi ke Yerusalem dan mereka menunggu di sana seperti yang Yesus katakan. Itu sebabnya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang kita rayakan kemarin 10 hari yang lalu. Pada hari Kamis kenaikan Tuhan Yesus. Itu sebuah momentum kegerakan sukacita yang ajaib di dalam diri murid-murid. Sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang ketakutan. Masih ingat murid-murid setelah Yesus mati. Mereka kumpul di dalam ruangan. Mereka gak berani ketemu orang-orang. Karena mereka tahu gurunya ditangkap sebagai penjahat. Maka murid-murid berpikir, maka kami juga akan kena imbasnya. Itu sebabnya Yesus menjumpai mereka. Yesus masuk ke dalam ruangan di mana murid-murid sedang berkumpul. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada mereka tentang kabar baik bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dan saudara yang kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus pada hari di mana murid-murid dilawat Tuhan, itu merupakan penggenapan. Penggenapan dari kitab Nabi Yoel. Oke, penggenapan dari kitab Nabi Yoel. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saudara harus ingat bahwa Yesus dalam berkhotbah selalu dia akan mengutip dari perjanjian lama. Dan yang menariknya, pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas para murid di loteng Yerusalem itu bukan sesuatu yang tidak pernah diberitahu. Tapi sejak dari perjanjian lama itu sudah dituliskan oleh kitab Nabi Yoel bahwa akan terjadi. Nah, ini menariknya adalah apa? Bahwa berarti apa yang dituliskan di dalam Alkitab, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itu semuanya pasti akan terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Berarti saudara kasih Tuhan, gak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi, itu sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Persoalannya, apakah kita mau membaca kitabnya, apakah kita mau membaca firman Tuhannya. Pada waktu kita rajin dalam membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengertian apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saudara tidak akan perlu menjadi orang-orang yang kebingungan. Karena orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan, dia akan tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, melalui khotbah Petrus, di mana Petrus mengutip dari kitab Yoel, di hari pencurahan Roh Kudus yang hari ini juga kita rayakan, Tuhan mau menyingkapkan kepada Anda dan saya hal-hal yang luar biasa. Dan ini akan menjadi pegangan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan singkapkan hari ini, itu akan menjadi sebuah bahan dasar, sumber, pegangan, filosofi yang tidak bisa digoyang oleh perubahan-perubahan apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat yang pertama yang Tuhan mau singkapkan adalah di hari pencurahan Roh Kudus ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Bersama-sama dengan saya katakan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ya, katakan itu di dalam diri saudara. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Artinya tidak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menggantikan posisi Yesus. Bahwa yang kita sembah, Tuhan itu bicara yang disembah,
Yang kita sembah cuman Yesus. Dan bicara Kristus itu artinya yang diurapi. Berarti Anda dan saya ingat baik, keberhasilan kita sampai hari ini itu karena pengurapan Tuhan. Banyak orang di luar sana pintar, banyak orang di luar sana mungkin hebat. Tapi ingat baik, tanpa pengurapan Tuhan, kepintaran, keberhasilan yang mereka capai itu hanya digunakan untuk hal-hal yang keliru dan salah. Tapi Anda yang di dalam pengurapan Tuhan, setiap berkat yang ada pada saudara akan saudara pakai untuk kemurahan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kisah para Rasul pada pasal 2 ayat 36 dikatakan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pada saat Yesus disalib, artinya yang dapat melakukannya cuma Mesias. Jangan pernah ada orang yang berkata begini, saya akan rela mati menggantikan dosa-dosa kamu. Yang hanya bisa menggantikan dosa-dosa kita hanya Mesias. Itu sebabnya pada saat Yesus bangkit dari kematian, berarti yang dapat bangkit dari kematian itu cuman Tuhan. Karena berarti Tuhan itu berkuasa atas kehidupan dan kematian. Umur Anda dan saya tidak di tangan dunia, tidak di tangan orang, tidak di tangan dokter. Tapi umur saudara ada di tangan Tuhan. Amin. Pada saat Yesus dimuliakan, artinya adalah apa? Dia adalah pribadi yang diurapi, penuh kemuliaan. Sehingga firman Tuhan berkata pada waktu Yesus dimuliakan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Filipi pada pasal 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apakah ada anggota keluarga saudara yang belum percaya Tuhan Yesus? Ada yang belum bertobat? Dari teks ayat ini Anda harus ambil ini dan Anda harus pegang. Kalau pasanganmu mungkin belum serius dengan Tuhan. Oke, kalau anak-anakmu belum mau serius dengan Tuhan. Kalau orang tuamu belum mau serius dengan Tuhan. Oke, saya cuma mau katakan sama saudara, dari teks ayat ini tidak akan pernah salah. Ingat baik, apa yang sudah difirmankan pasti akan digenapi. Dengan keras sama-sama katakan, firman Tuhan pasti digenapi. Berarti anggota keluarga kita yang belum mengaku Yesus pada waktunya sesuai dengan firman Tuhan ini, mereka pasti akan bertelut dan mulut mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan mereka. Amin. Itu akan terjadi. Itu sebabnya di hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus, kita merayakan pencurahan Roh Kudus karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang diurapi. Dan berarti kalau bicara yang diurapi, ingat baik, tangan Anda diberkati. Tempat yang Anda injak, tempat yang diberkati. Kemanapun Anda melangkah, berkat mengikuti Anda. Tubuh Anda sehat, Anda menang atas segala virus, Anda menang atas segala sakit penyakit. Mau berita buruk tentang kesehatan apapun juga, orang-orang yang percaya di dalam Yesus senantiasa dijaminkan kekuatan untuk bisa melewati segala situasi yang ada di depan dia. Yang kedua, yang Tuhan mau singkapkan di hari Pentakosta ini adalah Yesus berkuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang. Dia berkuasa. Jadi artinya orang-orang yang percaya Yesus, Yesus berkuasa untuk mencurahkan rohnya atas hidup Anda. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya buat orang dewasa, tapi firman Tuhan ini mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bahkan saudara, sebelum Yesus dipermuliakan di atas kayu salib, sebelum dia bangkit dari kematian, sebelum dia terbang ke sorga, dan sebelum Roh Kudus itu sendiri dicurahkan, Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Lihat baik, apa yang terjadi atas murid-murid sebenarnya hanyalah menggenapi apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Karena murid-murid waktu bersama-sama dengan Yesus, Yesus sudah mengatakan kepada para murid bahwa aku akan mencurahkan rohku. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan di dalam firman Tuhan sebelumnya di dalam Yohanes pada pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara catat baik.
Ini berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dicurahkan Roh Kudus atas kehidupan mereka. Sama-sama dengan saya katakan pasti. Berarti Roh Kudus itu diberikan buat Anda. Apa fungsinya? Untuk membantu segala aktivitas Anda. Untuk menemani kegiatan Anda. Kemanapun Anda bergerak, Roh Kudus akan memberitahukan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak tepat. Sehingga keputusan-keputusan Anda setara dengan firman Tuhan. Penyingkapan yang ketiga yang Tuhan sediakan adalah setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Lalu bertobat dari dosa, lalu dibaptiskan. Nah ini dia nih, berarti semua orang hari ini diingatkan, mari kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan, lalu bertobat dari semua kesalahan, dan berikan dirimu untuk dimatikan bersama Yesus dan dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang baru, yaitu dibaptiskan. Jadi ciptaan yang baru. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dalam cek tes. Dalam versi bahasa Inggrisnya atau dalam teks NIV version itu dikatakan begini, maka bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan telah memilih untuk memberkati umatnya dengan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus syaratnya ini, harus apa? Bertobat. Sama-sama dengan saya katakan bertobat. Banyak orang salah langkah, banyak orang miskin atau mengalami berbagai macam kegagalan bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak pintar, tapi karena dia tidak mau bertobat. Saya banyak jumpai orang-orang yang punya penghasilan bagus, punya pekerjaan bagus, tapi di tengah jalan akhirnya apa? Gagal lagi. Bukan karena dia bodoh, tapi karena apa? Karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk Roh Kudus pimpin. Artinya apa? Orang ini belum bertobat. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk berbalik dari kesalahan kita. Tuhan ingin memberikan Roh Kudusnya. Tapi persyaratannya adalah apa? Pada waktu Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya, izinkan Tuhan bentuk hidup kita. Izinkan Tuhan rubah hidup kita. Tuhan terima kita apa adanya, tapi setelah kita ada di tangan Tuhan, Tuhan mau bentuk kita untuk menjadi ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Saya tidak masukkan teksnya di sini, tapi saudara boleh buka Alkitab saudara di dalam Efesus 4 pada ayat yang ke-28. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, jangan lagi dia mencuri. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya, orang yang tadinya moralnya gak beres, setelah dia diterima menjadi warga sorga, setelah dia menjadi anak Tuhan, ayo tinggalin kesalahan itu, lakukanlah yang baik. Bertobat itu saudara, tadinya kita berjalan menuju jalan yang salah, menuju kematian. Bertobat itu artinya apa? Berhenti melakukan yang salah, lalu kita putar balik, lakukan yang sebaliknya, yaitu berbuat yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Itu yang namanya bertobat. Bertobat itu bukan kalung salibnya gede, bukan antingnya salib, oke? Bukan kalau kaget darah Yesus gitu, bukan. Tetapi bertobat itu melalui aktivitas kita yang tadinya kita melakukan yang salah, kita berhenti melakukannya, lalu kita melakukan yang sebaliknya. Makanya penyingkapan yang ketiga adalah setiap orang yang beriman harus apa? Bertobat. Lalu beri dirinya dibaptis artinya apa? Matikan yang lampau untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Yang keempat, yang Tuhan singkapkan buat kita adalah di hari Pentakosta ini. Orang percaya harus menantikan karunia atau baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan setelah ia beriman dan bertobat. Perhatikan kisah Rasul pada pasal 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah, oke ini garis bawahi, sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi siapa? Anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi semua orang percaya pasti akan dicurahkan Roh Kudus. Amin. Jadi semua siapapun Anda yang hadir hari ini tanpa terkecuali. Apakah Tuhan pilih kasih? Roh Kudus hanya buat orang yang di mimbar saja. Halo?
Semua bagian pelayanan Anda dipimpin Roh Kudus. Entah yang memimpin pujian, entah Anda yang operator di belakang. Pada waktu Anda megang alat, Roh Kudus juga memimpin Anda. Bahkan yang paling penting, bagian hospitality, pada waktu menulis nama-nama makanan, itu harus dipimpin Roh Kudus. Karena kalau dia tidak dipimpin Roh Kudus, dia bisa salah tulis nama. Atau yang pelayanan bisa nggak dapat makanan. Haleluya. Makanya kalian perlu berdoa buat orang yang memegang bagian hospitality agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat lagi yang kelima, orang percaya harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini masalahnya nih. Banyak orang seringkali mereka sudah bertobat, sudah jadi ciptaan yang baru, tapi mereka tetap kumpul lagi ke dalam lingkungan yang lama. Menjadi Kristen bukan berarti kita menjadi orang yang alergi dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bukan. Tapi menjadi Kristen adalah sebuah ketegasan, sebuah apa? Kedisiplinan untuk kita tidak mau lagi mengulangi hal-hal yang salah yang dulu pernah kita lakukan. Karena saudara harus pahami baik-baik, dengan siapa kita berkumpul, kita akan menjadi sama dengan orang-orang tersebut. Itu sebabnya kenapa gereja perlu ada komunitas. Kenapa kita dikumpulkan dalam kelompok-kelompok sel? Tujuannya agar apa? Agar kita punya gambaran, punya kebiasaan, dan kita punya gaya hidup yang sama. Di dalam gereja, di dalam komunitas itu kita akan berproses bersama-sama. Karena satu orang dengan orang yang lainnya kita akan mengalami pergesekan di dalamnya. Di dalam pelayanan juga akan terjadi pergesekan. Karena semua orang yang ada di sini mereka masing-masing berbeda dengan kemampuan mereka masing-masing, keinginan mereka masing-masing. Dan di dalam pelayanan akan terjadi pergesekan, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Nah bagaimana caranya untuk mempertemukan? Itu sebabnya butuh Roh Kudus untuk memampukan mereka di dalam pergesekan tersebut. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itu yang akan terjadi selalu di dalam pelayanan. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian dengan sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita harus memutuskan ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang-orang yang sudah bertobat, berarti kita harus meninggalkan kebiasaan atau hal-hal yang dapat menarik kita kembali kepada hal-hal yang negatif. Sewaktu Anda belum dipimpin Roh Kudus, apa yang menjadi kebiasaan Anda? Apa yang Anda agung-agungkan? Lihat kebiasaan-kebiasaan dunia apa yang saudara sering ada di situ. Anda ditarik terus ke arah itu. Apa yang membuat Anda jauh dari Tuhan? Apa yang membuat Anda jauh dari Alkitab? Tahu nggak apa saudara? Short movie YouTube. Bisa 3 jam di situ aja. Wah, kata-kata. Megang begituan bisa 3 jam. Tapi baca Alkitab 5 menit aja udah. Tapi kalau gini, even sambil makan siang, makan sore, makan malam, gadget kejahit di tangan. Jujur terus. Wow. Saudara harus memisahkan diri saudara. Gadget ini gak salah. Ini digunakan buat membantu. Bukan buat menguasai. Bukan untuk menjadi tuannya gitu. Dia cuma buat menolong. Pembuat Apple berkata bahwa Apple tidak didesain agar orangnya terus terikat dengan Apple-nya. Tapi Apple diciptakan agar orang terbantu dengan produknya. Hanya itu saja. Setelah Anda dibantu, tinggalkan dia. Jangan lagi ada di situ. Media sosial yang ada membuat kita terpaku ke situ terus-menerus. Wah, gitu terus. Saudara harus keluar dari angkatan yang jahat. 2 Korintus 6 ayat 14 juga diingatkan buat anak-anak muda. Ingat baik Anda memilih pasangan Anda. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apa akan terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Dan ayat yang ke-17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saya berkali-kali khotbahin ini. Kenapa banyak orang Kristen, yang sudah percaya Yesus, kok punya pacar gak Kristen? Dan santai lagi. Dan relax lagi. Ya kan?
Aku cinta kamu. Gak Kristen loh, tapi relax, tenang aja. Kayaknya gak ada masalah gitu. Karena firman Tuhan udah jelas mengatakan ini. Saya cuma kasihan sama saudara kalau saudara membiarkan hal ini terjadi. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Maaf ya, tidak ada kompromi dari firman Tuhan. Kenapa sih? Apa Tuhan marah? Tuhan bukan marah sama Andanya. Tapi Tuhan marah sama dosanya. Karena itu bisa menjerat Anda dan membuat Anda mengalami berbagai macam kerusakan. Maka dari itu, tulisan ini saudara, tahu gak tulisan ini? Ditulis buat siapa? Jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang rohani. Jemaat yang mengalami manifestasi Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ada di jemaat Korintus. Tapi jemaat Korintus kompromis dengan hal-hal yang di luar firman. Mereka masih kumpul dengan orang-orang yang salah. Saya banyak jumpai orang-orang di dalam gereja. Mereka di dalam pelayanan ada, tapi kumpulnya sama orang-orang yang sama, yang itu-itu lagi. Yang dulu yang rusak, balik lagi ke situ. Makanya ketika mereka mengambil keputusan di dalam situasi yang sulit, akhirnya gagal. Kenapa? Karena mereka selalu terpaut dengan konsep masa lalunya, konsep lingkungan yang lamanya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara, keluarlah diri Anda dari segala bentuk toksik yang membuat Anda tidak bisa mengalami kemajuan. Anda itu cerdas, saudara itu pintar. Anda itu berkemampuan luar biasa. Masalahnya ngumpulnya salah. Kalau ngumpulnya salah, Anda jadi salah. Yang terakhir, Yesus Kristus akan kembali untuk memulihkan kerajaan Tuhan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan memulihkan kerajaannya. Karena ini punyanya Tuhan, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Maka dialah yang layak untuk memulihkan segala sesuatunya. Kisah Rasul 3 ayat 20 juga dikatakan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Lihat baik, semuanya sudah tertulis sejak zaman perjanjian lama. Kalau dalam versi NIV-nya saudara, yaitu Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19, saat-saat penyegaran. Ini dikatakan yaitu waktu kelegaan itu artinya saat-saat penyegaran. Tuhan akan mendatangkan kesegaran buat setiap kita. Dalam penantian kita, dalam perjalanan kita. Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang berat. Terkadang kita berhadapan dengan penundaan. Terkadang kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sepertinya mentok dan gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan selalu berkata apa? Tuhan mendatangkan waktu penyegaran. Roh Kudus datang untuk menyegarkan saudara. Setiap Anda yang lemah, setiap Anda yang mungkin mengalami kekhawatiran, setiap Anda yang mungkin mengalami kelesuan, setiap Anda yang mungkin mengalami situasi yang gak nyaman. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan pasti datang untuk memulihkan dan untuk menyegarkan kehidupan Anda. Sepasti Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, sepasti itu jugalah Dia akan memberikan lawatan pertolongan buat Anda. Roh Kudus tidak hanya berdiam, tetapi Dia bergerak dalam hidup Anda. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda. Izinkan Tuhan melawat Anda. Izinkan Dia mengurapi setiap saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam penyembahan. Kita angkat suara kita, kita sembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Izinkan Roh Kudus beracara bagi hidup Anda di hari ini. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh Jesus, we worship You Lord.
Terus mengalir bersama dengan Tuhan. Mari berkata-kata di hadapan Dia, izinkan rohnya mengalir di dalam kita. Oh, hadirat-Mu Tuhan yang menguduskan kami. Jesus, we worship You. Oh, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus, terus berkata-kata di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya. Semua berkata-kata, semua berkata-kata, semua kita menyembah, semua kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Kau ajaib, kami percaya Kau ajaib. Yesus Tuhan, sembah memuliakan Engkau Tuhan. Oh, Yirala bara 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 bara, Shikiara la bara 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 bara, Yirala bara 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 bara. Semuanya menyembah, semuanya memuji dan memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan ajaib yang kami ucapkan, perkataan-perkataan kebesaran, kemuliaan Tuhan, sebagaimana para murid 2000 tahun yang lalu menerima lawatan, menerima lawatan, menerima lawatan. Urapan Tuhan Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memimpin kami. Haleluya. Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Lord. Kau besar, Kau dahsyat, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Kau yang mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kau ajaib, Kau mulia, Kau besar, Kau segala-galanya. Kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut berhadapan dengan apapun. Kami punya Yesus, kami punya Yesus, kami punya Yesus yang ajaib. Tiada barada percaya anugerah Tuhan, kebaikan, kemurahan-Mu. Oh,
itu cukup bagiku. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan. Oh, cukuplah bagiku. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Oh, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu. Karena anugerah Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hanya kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu lah yang membuat kami bisa berdiri sampai hari ini. Anugerah-Mu lah yang bisa membuat kami tetap percaya bahwa pengharapan itu nyata. Anugerah-Mu lah yang membuat kami bisa melewati segala tantangan. Anugerah-Mu lah yang membuat kami bisa berhadapan dengan segala bentuk perubahan. Anugerah-Mu lah yang membuat kami tetap bersukacita di tengah badai sekalipun. Terima kasih buat firman yang kami terima. Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatunya bagi kami. Yang kami sembah, yang kami panggil sebagai Kristus yang diurapi cuman satu, yaitu Yesus, tidak ada yang lain. Kami bersyukur kami telah dipilih. Kami menjadi milik-Mu dan kami diperlengkapi dari hari ke hari. Dan kami terus dipertajam di dalam Tuhan. Kami menjadi alat Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, hidup mereka tidak sama lagi. Ketika Roh Kudus memimpin hidup mereka, mereka bukan bergerak dari satu kegagalan kepada kegagalan selanjutnya. Mereka bukan bergerak dari kemenangan kepada kegagalan, tapi mereka bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Bahwa mereka Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang lebih lagi, Roh Tuhan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati sama-sama, kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Baik, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi untuk hambanya Pastor Romi Matulesi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita saat ini akan memasuki perjamuan kudus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini bersama keluarga sebagai warga sorga diberkati. Menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Berkuasa atas segala jenis binatang, berkuasa atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami sebagai warga sorga dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Kami percaya mulut kami diberkati, setiap kata kalimat doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu, apa yang Anda mau minta di bulan Mei ini, apa yang Anda harapkan untuk terjadi. Saudara boleh lepaskan perkataan doa saudara. Ingat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar artinya orang yang melakukan kehendaknya Tuhan. Mari perkatakan janji imanmu, janji firman Tuhan terjadi bagi kehidupan setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar sakramen tubuh darah Yesus. Kuasanya lebih dari roti mana? Bangsa Israel terima roti mana? 40 tahun di padang gurun, jubahnya tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Artinya kami bersama keluarga tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Kami percaya yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Bahkan para murid diperintahkan mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan ketika minyak dicurahkan atas suatu lokasi, maka malaikat hadir atas tempat itu. Ketika seseorang diurapi dengan minyak, maka kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan dijagai pasukan malaikat.
Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang penuh kuasa, mujizat kemudian dikatakan dalam nama Yesus inilah minyak urapan. Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya maka dia akan memakan buahnya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami percaya setiap kata-kata berkat ini terjadi bagi kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami percayai. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan di hari Minggu ini, kami akan bawa korban syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka korbankan, digantikan Tuhan lipat kali ganda, ratusan kali ganda. Orang-orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus berkati. Maka pengumuman kami adalah di tanggal 26 minggu depan akan ada kegiatan Child Dedication. Jadi anak-anak akan kami doakan yaitu di jam 10 pagi. Mereka akan didoakan untuk diserahkan menjadi milik Tuhan. Setiap anak-anak ini doakan menjadi milik Tuhan. Berarti mereka diprogramkan untuk menjadi generasi yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai. Dan anak-anak yang takut, roh takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara dan keluarga, ada keluarga yang belum, anak-anaknya belum pernah didoakan untuk penyerahan anak, mari infokan kepada mereka untuk datang ke Zion Church of Christ untuk bisa yaitu diserahkan menjadi milik Tuhan. Lalu juga di bulan Juni, Zion Church of Christ juga akan mengadakan yaitu baptisan selam. Jadi saya percaya bahwa setiap orang yang dibaptis selam, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu mereka ditenggelamkan di dalam air baptisan, mereka keluar dari air baptisan, mereka menjadi ciptaan yang baru yang segambar sama seperti Tuhan Yesus. Maka mereka menjadi orang-orang yang dilepaskan dari kuasa belenggu dosa. Jadi mereka bukan lagi orang-orang yang terikat, tapi menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Bahkan segala kutuk apapun yang dari generasi di atas kita, itu semuanya akan diputuskan pada waktu orang itu menerima dirinya menjadi warga surga dengan cara dibaptis selam. Bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya sekalipun juga dapat mengalami kesembuhan, dapat mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa biarlah program-program gereja ini akan menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih buat kesempatan kami di hari ini bisa menikmati segala berkat, segala kemurahan, segala kemuliaan Tuhan. Dan aku berdoa biarlah semua yang telah hadir, semua yang telah mengikuti ibadah ini, maka semuanya dijumpai dan diberkati Tuhan. Setiap kata kalimat doa mereka menjadi kata kalimat yang berkuasa.
Dan kalau sebentar kami akan berpisah dan kembali kepada aktivitas, kepada keluarga kami masing-masing sepanjang hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Indonesia diberkati, Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, kemuliaan Tuhan ada atas bangsa ini. Dan biarlah penetapan calon pemimpin yang baru semuanya berjalan dengan lancar, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami serahkan juga Tuhan berkati Zion Church of Christ, gereja kami. Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan yang menempatkan kami di dalam gereja ini. Dan Tuhan yang memiliki gereja ini. Tuhan juga yang akan membawa gereja ini ke dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya lagi. Dan aku berdoa semua orang yang ada di dalam yang terlibat melayani, semuanya diurapi dan semuanya diberkati Tuhan. Apapun jerih lelah, apapun yang mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya tempat yang terbaik, tempat yang baru Tuhan sudah sediakan buat Zion Church of Christ. Segala sesuatunya sesuai dengan rencana, ketepatan waktunya Tuhan. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Saatnya kami akan pulang dan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cita kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai. Mengurapi setiap kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, sama-sama kita semua menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.